Gunung Semeru erupsi pada Rabu dini hari. Akibat letusan terbentuk awan panas sepanjang 11 km. Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Hingga sore ini gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut berstatus level 2 waspada. Berdasarkan pemantauan, luncuran awan panas terjadi pada pukul 1 dini hari dan meletus pada pukul 3 dini hari. Letusan awan panas ke arah curah Besok Kobokan sepanjang 11 km. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait erupsi Gunung Semeru, sudah bergabung bersama kami Mbah Rono, ahli vulkanologi. Selamat sore Mbah Rono. Selamat sore Mbak April, selamat sore Mas Abraham, selamat sore para pemirsa. Baik, Mbah Rono, boleh dijelaskan seperti apa erupsi Semeru yang kali ini Pak, Mbah? Biasanya itu kan Semeru kan erupsi terus menerus, tetapi dalam bentuk pembentukan kubah lava gitu. Kadang-kadang kubah lavanya gugur ya kan, di ujung lidah lavanya. Biasanya lidah lavanya itu berjarak 500 meter dari puncak, guguran paling mencapai 1 sampai 2 km lah. Namun tadi dini hari tadi ada letusan menghasilkan awan panas letusan. Biasanya awan panas guguran tapi awan panas letusan dan masuk ke Besuk Kobokan, artinya sungai ya kan, alur lembah sungai itu, sehingga untungnya ya sungainya belum penuh sehingga tidak masuk ke pemukiman penduduk. Jadi semua masuk ke Besuk Kobokan. Saya kira itu yang terjadi 11 km jauhnya ya. Awan panas adalah ancaman gunung api yang ancaman dari letusan gunung api yang paling berbahaya karena kecepatannya tinggi, bisa mencapai 300 km per jam dan panasnya bisa mencapai 300 sampai 600 derajat Celcius. Bagaimana sifat letusan kali ini? Apakah akan berdampak buruk sesungguhnya bagi warga yang paling tidak ada di radius terpengaruh oleh letusan? Saya kira selama Besuk Kobokan belum penuh, ya kan, belum penuh, maka awan panas akan masuk ke sana terus, ketampung di sana. Tidak kecil kemungkinan masuk ke hunian penduduk, ya kan, sehingga radius 4 km saya kira sudah cukup ya untuk keamanan masyarakat di sekitar Gunung Semeru. Toh status juga tidak dinaikkan, tetap dalam level 2 ya, status waspada. Dan bahwa pembentukan kubah lava masih bisa terjadi, guguran kubah lava masih bisa terjadi, tetapi letusan sebesar yang dini hari tadi perlu waktu yang cukup lama ya, perlu waktu yang cukup lama untuk menghimpun energi. Saya kira itu yang bisa terjadi di Semeru. Ada perkiraan letusan susulan, Baron? Memang terus-menerus ya, tetapi tidak sebesar yang tadi pagi ya, yang pukul 3 itu dengan awan panas letusan yang mengarah memang kebukaannya Gunung Semeru, langganannya ke arah selatan, masuk ke Besuk Kobokan. Semoga tidak penuh ya Besuk Kobokan, sehingga awan panas tidak masuk ke pemukiman penduduk. Itu saja. Masih ada letusan-letusan, pasti ada karena tidak ada hentinya, ya kan, Semeru meletus, tetapi bukan yang seperti tadi pagi, perlu waktu yang cukup lama untuk menghimpun energi. Barono, barangkali bisa dijelaskan karakter gunung api Semeru ini dibandingkan dengan gunung api lainnya dan melihat lagi sejarah panjang dari letusan yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Gunung Semeru itu tidak pernah berhenti ya, dalam arti erupsi ya, sering berupa erupsi abu gitu ya, gas gitu kan, kemudian pembentukan kubah lava ya yang terus-menerus. Kadang-kadang kubah lavanya gugur dari ujung lidah lava yang jaraknya sekitar 500 meter dari puncaknya, dan dari ujung ini, ujung lidah lava biasanya guguran itu bisa mencapai 1 kilo sampai 2 kilometer lah dari ujung lidah lava. Itu tidak berbahaya karena masih di tubuh Gunung Semeru. Tetapi yang tadi pagi karena capaiannya mencapai 11 km, maka ada ancaman di Besuk Kobokan. Untung berlangsung malam hari atau dini hari ya, belum ada aktivitas pengambilan pasir dan sebagainya di Besuk Kobokan.
semoga dengan kondisi seperti ini hati-hatilah masyarakat yang melakukan penambangan di daerah Besukobokan. Itu saja yang harus diperhatikan. Baik, Mbah Rono, mengingat Semeru merupakan gunung tertinggi di Jawa, apakah letusan ini membuat ada pengaruhnya dengan gunung-gunung lainnya di Jawa, Mbah Rono? Ya, tidak ada, ya tidak menular seperti COVID ya. Merapi memang siaga ya, walaupun sampai sekarang belum ada letusan, bahkan kemungkinan dalam waktu dekat ini tidak akan terjadi. Lewotolok memang ada letusan kemarin sampai 4 km dari puncak. Radius 4 km saya kira aman, dan masih ada letusan-letusan susulan tetapi sifatnya strombolen yang di Lewotolok itu di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Ya kan, bagus kalau dilihat malam ada semburan material pijar gitu kan. Tidak setiap tahun Lewotolok melakukan seperti itu. Ini indah untuk ditonton, turis bisa nonton ke sana. Hati-hati masyarakat di sekitar Semeru, utamanya di Besukobokan, karena itu endapan awan panas masih panas ya. Walaupun kena air bisa ada erupsi sekunder. Jadi karena awan panas itu panas sekali, begitu kena air sangat dingin sekali, biasanya ada semacam wajan dipanasi dikasih air. Jadi ada letupan-letupan di sungai, ya kan? Hati-hati tentang itu, gitu kan? Dan tetap hati-hati, ya kan? Untuk para penambang pasir di sekitar Semeru, karena kemungkinan masih bisa terjadi, walaupun kecil kemungkinan ya kan? Karena perlu energi yang besar untuk letusan kayak dini hari tadi. Mbak Rono, kita tahu bersama kan aktivitas pendakian sudah ditutup per kemarin sebetulnya. Betul. Kira-kira bisa diprediksi tidak ini sampai berapa lama mengikuti perkembangan aktivitas letusan di Gunung Semeru? Di samping memang musim hujan ya, saya kira juga bisa sangat dingin sekali ya kan di puncak Semeru. Kemudian kedua adalah aktivitas yang masih kemungkinan terjadi ya. Lontaran material pijar juga masih kemungkinan terjadi karena energinya cukup besar saat sekarang ini. Buktinya dini hari tadi masih bisa melontarkan suatu letusan, dan awan panas mendrive awan panas sampai 11 km itu jarang-jarang terjadi ya di Semeru, ya kan. Saya kira untuk sampai kapan ya, sampai akhir bulan Desember ini perlulah hati-hati perlu ada kehati-hatian para pendaki. Ditutup suatu hal yang pendakian ke Semeru ditutup suatu hal yang sangat bijaksana, saya kira itu ya. Karena aktivitas Semeru jelas saat sekarang masih cukup tinggi. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Mbah Rono Surono. Sama-sama, selamat bertugas. Ahli vulkanologi. Terima kasih.